Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisning Pujianti, SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik. Saya hari ini ditemani oleh Bu Jenny Anggraini, rekan sejawat saya. Beliau adalah guru prakarya di SMP Negeri 3 Kedung Banten. Assalamualaikum Bu Jenny. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelasnya Bu Jenny. Nah, sebelum saya melakukan observasi, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Jenny untuk pra-observasinya. Kita santai saja. Jadi tujuan untuk melakukan observasi di kelas Bu Jenny itu untuk mengetahui apa dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang dilakukan Bu Jenny. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan diri kita sebagai guru yang harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, supaya kebutuhan belajar murid itu dapat terpenuhi dengan baik, mari kita belajar bersama-sama gitu agar menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Tujuannya sebagai persiapan awal ini Bu Jenny. Sebelum melakukan tindakan di kelas. Nah, nanti Bu Jenny diharapkan lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid di kelas. Dalam kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Jenny. Yang pertama, supervisi ini Bu Jenny mengajar di kelas berapa? Nanti niatnya di kelas 7A. 7A. Untuk materinya apa nih Bu Jenny? Bahan semi keras atau keras. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya dalam materi ini yang ingin dicapai apa Bu Jenny? Dengan yang pertama dengan menceritakan dongeng, siswa dapat memberikan pendapat mengenai kerajinan dari bahan semi keras atau keras. Kemudian yang kedua, dengan diskusi siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain dalam membangun kerajinan dari bahan semi keras. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dari saya sebagai guru, siswa dapat dibagi menjadi karakteristik masing-masing. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Jenny dalam observasi nanti. Lalu bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Ya, untuk keterampilan siswa itu kan nanti ada menggambar, menulis, dan menyimak serta mendengarkan yang meliputi keaktifan siswa melalui diskusi, kemudian dalam pengelolaan kelas. Bu Jenny bisa minta tolong jelaskan bagaimana strategi yang dipersiapkan dalam materi tersebut? Strategi yang saya persiapkan yang jelas itu dengan diferensiasi pembelajaran, kemudian mendesain pembelajaran yang kreatif melalui dongeng tadi, kemudian melalui diskusi, dan sudah terencana dengan baik dalam modul ajar. Jadi bahan ajarnya sudah dipersiapkan ya. Lalu untuk langkah-langkah pembelajarannya nanti seperti apa Bu Jenny? Yang pertama yaitu ya dimulai dengan pendahuluan, ya berdoa, kemudian ada mengabsensi siswa, kemudian speaking, terus kegiatan inti ada yang tadi mendongeng, berarti anak-anak mendengarkan dongeng dari saya, kemudian mereka menganalisis dongeng yang ada di masyarakat untuk menciptakan kerajinan. Kemudian ada diskusi juga, disesuaikan dengan kompetensi mereka masing-masing. Terus dalam diskusi itu siswa dibagikan menjadi beberapa karakter siswa, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian setelah itu siswa presentasi. Setelah presentasi nanti saya berikan kesimpulan.
Jadi sangat rinci langkah-langkah pembelajaran dari Bu Jenny yang sudah ada di modul ajar. Lalu kapan Bu Jenny saya dapat melakukan observasi di kelasnya Bu Jenny? Nah, insya Allah hari Rabu tanggal 6 Desember 2023. Pada jam keberapa nih? Jam pertama sampai kedua. Oke. Berarti hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pertama. Saya akan mengikuti observasi, melakukan pengamatan area pengembangan yang tadi Bu Jenny telah jelaskan, lalu akan saya lihat dan catat hal-hal apa yang Bu Jenny lakukan pada waktu pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah observasi di kelas, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu Jenny pasca observasi. Begitu ya? Sebelum saya akhiri Bu Jenny, apa yang Bu Jenny dapatkan setelah percakapan pra-observasi kali ini? Ya, dengan percakapan yang seperti ini saya lebih mempersiapkan diri sebelum mengajar di kelas, sehingga nanti saya lebih tahu langkah-langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti. Terima kasih Bu Jenny atas waktu yang diberikan. Semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar, baik, dan siswa juga antusias. Tetap semangat ya Bu Jenny melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Jenny Anggraini SPD, selaku guru prakarya di SMP Negeri 3 Kedung Banteng. Setelah ini saya akan melakukan observasi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 untuk melihat dan mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Jenny. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, lalu ke depan, lalu ke belakang, berputar-putar, ayo kita saja. contoh bahan semi keras yang berasal dari kemasan makanan. Coba deh. Kerajinan bahan semi keras atau keras beserta display atau kemasan dan berdasarkan potensi lingkungan sekitarnya. Nanti ada 2 penilaian, penilaian individu, diskusi kelompok, dan presentasi. Mengapa orang suka dengan produk kerajinan? Ada? Ada yang tahu? Dongeng yang berasal dari Yogyakarta adalah Roro Jonggrang. Pernah dengar dongengnya Roro Jonggrang? Pernah? Menceritakan kisah tentang apa? Menceritakan kisah tentang Candi Prambanan. Ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Sudah? Pelatihan kepada masyarakat setempat juga lebih dilakukan, meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus meningkatkan ekonomi. Jadi Madiun melaporkan. Ini contoh kerajinan yang sudah dibuat kelompok. Dan kalau yang ada di video di HP juga yang kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kerajinan yang dihasilkan dari bahan semi keras, fungsi kerajinan, dan macam-macamnya. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa melihat video yang sudah dibuatkan.